Kita sharing standar 40004A versi 31 dengan topik pertanyaan dan jawaban pada saat dilakukan audit TVC, terutama untuk Departemen Manajemen Representatif. Jadi pertanyaan apa aja yang kemungkinan ditanya dan jawabannya seperti apa, dan data apa yang harus Bapak Ibu sediakan. Secara garis besar, manajemen representatif itu berkaitan sama klausal 1, kemudian di klausal 6, kemudian di klausal 8, 9, 10, 11, kemudian 14, 15, 16. Jadi klausal di manajemen representatif ini cukup banyak ya. Oke, kita masuk ke satu-satu. Di klausalnya di 1, kurang lebih permintaan standar adalah Universal Requirement COC Management System. Jadi di sini apa yang kira-kira ditanyakan dan data apa yang harus disediakan untuk jawaban seperti apa. Yang pertama adalah manajemen sistem. Maka auditor akan menanyakan beberapa hal yang cukup signifikan. Clue yang pertama adalah semua SOP, prosedur tentang FPC COC itu harus Bapak Ibu bawa pada saat proses audit. Dan prosedur ini harus ditandatangan. Itu yang pertama. Yang kedua, prosedur itu harus didistribusikan ke masing-masing departemen. Terus yang ketiga, prosedur itu tuh legitimate, artinya disahkan di top manajemen, terus bahasanya pun harus sesuai dengan bahasa yang dipakai. Kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia. Kalau misal mengenai bisa bahasa Inggris bisa, tetapi kalau pada saat audit tidak mengerti bahasa Inggris itu akan jadi masalah pada saat audit. Oke, yang pertama prosedur. Prosedur disiapkan semuanya dari A sampai Z yang memenuhi klausal-klausal di FPC. Part yang pertama tentang MR. Harus ada penunjukan MR. Bapak tunjukkan siapa ditunjukkan sebagai MR, kemudian data-datanya siapa aja, tim-timnya siapa di manajemen representatif yang sudah legitimate. Terus yang kedua, seperti saya bilang ini prosedur disampaikan dari A sampai Z penanganan SOP-nya. Terus ditanya juga mengenai siapa saja atau struktur organisasi FPC COC-nya. Jadi Bapak sebutkan si A sebagai apa, si B sebagai apa, si D sebagai apa. Kemudian prosedur mengenai recording. Jadi kalau recording di FPC 5 tahun, Bapak Ibu harus sampaikan prosedurnya mana untuk menghandle proses FPC COC selama 5 tahun. Jadi lebih banyak ke proses prosedurnya. Kemudian 1-2 ini kan bicara tentang scope sertifikat. Nah, itu harus sampaikan scope sertifikatnya apa, inputnya apa. Kalau misalnya asumsi kita produk grupnya 4142, sampaikan produk grupnya ini 4142, FSC claimnya apa, kemudian sistemnya apa. Sistem sampaikan juga, sistemnya adalah 3, bisa transfer, bisa percentage, ataupun bisa kredit, jadi sampaikan saja. Kemudian outputnya apa, kalau asumsinya outputnya karton box 52, sampaikan itu sebagai 52. Kalau outputnya sebagai furnitur, sampaikan outputnya sebagai furnitur. Kodenya nanti bisa dilihat di produk grupnya. Jadi input output sampaikan, tapi disampaikan dengan catatan membawa dokumen produk grupnya ya. Jadi akan lebih jelas. Kemudian site-nya, akan ditanya site-nya mana aja yang akan disertifikasi. Jika satu set ya cukup satu set, dan satu site itu harus ditantum di SOP-nya. Set mana sertifikasi. Kalau menggunakan outsourcing, sampaikan datanya outsourcing siapa aja, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau misalnya ada 2 set, sampaikan nomor setnya ada 1, 2, atau 3 set. Jadi skopnya akan ditanya. Jadi kurang lebih pertanyaannya, skop yang Bapak Ibu ajukan itu apa. Jadi sampaikan skopnya adalah misalnya
misalnya inputnya 4142 testing medium atau fiber testing, fiber board, kemudian transfer sistemnya transfer atau percentage atau kredit, terus input outputnya apa sampaikan, misalnya 52 ya karton, kurang lebih seperti itu, lokasinya satu. Nah itu mengenai produk grupnya. Kemudian ditanya juga biasanya prosedur untuk K3 ya, tapi nanti kita bahas untuk di sesi untuk K3 itu sendiri. Terus beberapa dokumen akan diminta, misalnya tentang komitmennya FSI yang diminta, apa komitmen misalnya illegal logging, anak di bawah umur, tidak boleh dan sebagainya, itu komitmen lokasi. Kemudian dokumen lainnya diminta, mana dokumen TLA. TLA adalah Trade License Agreement, itu disampaikan Trade License Agreement-nya. Jadi biasanya Trade License Agreement itu hasil dari download di TLA-nya ya, jadi download di websitenya FSI yang namanya Trade License Agreement-nya. Kemudian kalau ditanya lagi dokumen mana untuk komitmen core labor tenaga kerja. Kalau dokumen lainnya biasanya visi misi perusahaan, company profile, terus informasi mengenai perusahaan, prosesnya dari A sampai Z, misalnya terima bahan baku di mana, prosesnya di mana, produk grup yang dipilih yang mana, itu secara umum akan ditanyakan. Kemudian ditanyakan lagi mana self assessment-nya core labor. Ini artinya apa? Bapak Ibu harus sampaikan self assessment core labor yang berisi tentang anak di bawah umur, kerja paksa, diskriminasi, dan serikat pekerja. Ini harus ada. Jadi menyatakan dulu dokumen ini harusnya sudah diisi sebelum audit dan sampaikan. Itu namanya dokumen self assessment. Itu akan diminta pada saat interview dengan manajemen representatif. Kemudian 1718 ini bicara tentang prosedur juga. Jadi prosedur komplain akan diminta, mana prosedur komplain, Bapak serahkanlah prosedur komplainnya. Komplain ini komplain FSI ya. Kemudian prosedur non conforming, nah, itu sampaikan prosedur non conformingnya. Nah, akan dicek, akan ditanya oleh auditor. Kemudian prosedur mengenai transaksi verifikasi online yang oleh pihak aslinya. Kemudian prosedur testing akan diminta juga. Terus kalau misalnya ada outsourcing akan diminta data outsourcing. Secara garis besar adalah pertanyaan yang akan diajukan auditor pada saat proses di manajemen representatif, itu di klausal satunya. Di part 2 itu lebih kepada produk grupnya. Produk grup tadi ya sudah sampaikan, kalau misalnya pabrik karton ya produk input 41, 42, 43, outputnya 52, ini 42. Kemudian ditanya juga tentang labeling, prosedur labeling. Apakah Bapak Ibu menggunakan labeling? Jawab kalau memang iya menggunakan, jawab iya, kalau tidak tidak. Maka akan ditanya prosedurnya. Prosedurnya mana? Labeling ini ada on product dan off product. Jadi harus pemahaman terhadap prosedur harus cukup jelas. On product apa, off product itu apa. Kemudian akan ditanya juga apakah ini single sertifikat, multi site atau beberapa site. Maka jawab aja kalau memang satu set, sampaikan aja satu set. Kalau memang ada dua set, sampaikan ada dua set. Atau memang produk multi group certification, ya sampaikan multi group certificate. Dan semua itu harus dinyatakan hitam di atas putih di dalam prosedur ataupun dokumen lain yang menjustifikasi bahwa itu single sertifikat. Kemudian akan ditanya standar. Nah, standar apa yang dipakai oleh perusahaan di dalam proses aplikasi FSI. Sampaikan aja kalau yang COC standar kalau 40004A versinya 31. Kemudian Trademark 40004A versinya 21. Terus menggunakan produk grup yang 4A itu versi berapa. Jadi 3 standar tadi harus Bapak saya sampaikan jika misalnya kondisinya satu site, kemudian
tidak menggunakan recycle material. Tapi kalau misalnya menggunakan recycle material atau bahan baku bekas, kayu bekas, kertas-kertas bekas, maka sampaikan lagi standarnya tambah satu lagi 40007 untuk recycle material. Kemudian kalau tentang multi-site, ya Bapak Ibu harus pegang itu standar yang untuk multi-site-nya. Jadi sesuaikan dengan konteks standar yang digunakan pada saat melakukan proses audit, dan pengajuannya harus sesuai. Ya. Itu aja sharing saya untuk Departemen Manajemen Representatif. Apakah manajemen representatif itu perlu semacam simulasi terhadap prosesnya? Karena manajemen representatif tidak berhubungan sama proses produksi, maka tidak ada simulasi, lebih kepada prosedurnya itu ada tidak, atau SOP atau bahasa kerennya, terus orang-orangnya, stigmatisasinya ada, produk grupnya jelas, skopnya jelas, sistemnya jelas, yang digunakan itu aja mungkin kalau di manajemen representatif. Ya, itu aja saran sharing dari saya. Salam lestari.